Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Para pemirsa sekalian, alhamdulillah sebentar lagi insyaallah kita akan memasuki bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban, kalau kita perhatikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan melihat bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di bulan Sya'ban memperbanyak puasa di bulan tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, wa ma ra'aituhu fi syahrin aktsara minhu siyaman illa fi Sya'ban. Aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam banyak berpuasa seperti halnya yang beliau lakukan pada bulan Sya'ban. Ya, menunjukkan bahwa amalan yang disunnahkan dan disyariatkan pada bulan Sya'ban adalah dengan memperbanyak puasa di bulan ini. Ya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa di bulan ini? Sebagaimana yang diterangkan dalam hadis Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma, bahwa sebabnya adalah dzalika syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin wa uhibbu ana ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab beliau memperbanyak puasa di bulan Sya'ban adalah karena bulan tersebut adalah bulan yang banyak orang melalaikannya, terletak antara Rajab dan Ramadan, ya. Di samping itu juga bulan tersebut adalah bulan di mana amal diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan beliau ingin saat amal beliau diangkat, beliau dalam keadaan berpuasa. Oleh karenanya beliau berpuasa, memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena pada bulan tersebut amal diangkat menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban adalah bulan diangkat amal menghadap Allah. Demikian pula dianjurkan berpuasa pada bulan Sya'ban karena banyak orang-orang melalaikannya, dan bahwa waktu-waktu yang biasa dilalaikan oleh manusia, kalau kita mengisinya dan manfaatkan dengan amal saleh, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula berdasarkan hadis ini bahwa disyariatkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban, karena sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu anha, aku belum pernah melihat beliau banyak berpuasa seperti halnya pada bulan Sya'ban. Akan tapi tentu tidak setiap harinya, tapi sebagian besar. Maka ulama menerangkan bahwa rincian puasa Sya'ban itu ada beberapa keadaan. Yang pertama, disunnahkan atau disyariatkan pada saat kapan? Dari awal bulan Sya'ban. Dari awal bulan Sya'ban disyariatkan. Baik dengan puasa Nabi Daud kah? Atau dia misalnya dengan puasa Senin Kamis kah? Atau ditambah dengan Ayyamul Bid, tanggal 13, 14, dan 15 bulan Sya'ban. Silahkan kalau dia sanggup melakukannya. Ini yang disunnahkan atau disyariatkan. Kemudian puasa Sya'ban bisa berubah hukumnya menjadi makruh. Dalam keadaan bagaimana? Yakni ketika seseorang memulainya di pertengahan. Ya, boleh sih boleh, tetapi kurang utama. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idzan tasafa Sya'banu fala tasumu." Ketika Sya'ban sudah di pertengahan, maka janganlah kalian berpuasa. Sebagian ulama membawa larangan ini kepada larangan makruh. Ini kurang utama kalau memulai puasa di pertengahan. Kalau mau dari awal. Dan bisa berubah hukumnya menjadi haram dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, ketika seseorang memulai puasanya sehari atau 2 hari sebelum Ramadan tiba, baru dia berpuasa. Ini haram, karena ada hadis yang lain yang menyebutkan la tuqaddimu Ramadan bisaumi yaumin aw yaumain illa rajulun kana yasumu sauman falyasumhu. Ya. Janganlah kalian mengawali Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya. Kecuali kalau sebelumnya dia biasa berpuasa, maka silahkan. Ya. Larangan ini menunjukkan haram. Ya, mengawali Ramadan dengan berpuasa sehari atau 2 hari sebelumnya.
Keadaan yang kedua, puasa Sya'ban juga haram adalah ketika dia berpuasa pada hari yang masih meragukan. Apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih di bulan Sya'ban? Berdasarkan hadis Ammar bin Yasir bahwa Nabi SAW menerangkan man shoma yauma syakki faqad asa Abul Qasim. Barang siapa yang berpuasa pada hari yang masih meragukan, belum jelas apakah sudah masuk bulan Ramadan atau masih bulan Sya'ban, maka sesungguhnya dia telah mendurhakai Abul Qasim, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan yang kedua yang haram. Dengan demikian, kalau seorang hendak berpuasa Sya'ban, maka hendaknya dari bagian awalnya. Dan bahwa amalan yang disunnahkan atau dianjurkan pada bulan Sya'ban adalah dengan memperbanyak puasa. Faedahnya adalah agar ketika masuk bulan Ramadan jadi ringan dia menjalankan ibadah puasa karena sebelumnya dia biasa berpuasa. Mungkin ini sedikit faedah seputar bulan Sya'ban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Sya'ban dan ke bulan Ramadan dan memberikan kita taufik untuk beramal saleh pada bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.